Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwat sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Ini kitab tauhid dengan syarah kitab Al-Mulakhas yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafidhahu taala. Dan kita masih di dalam bab tentang penafsiran la ilaha illallah. Ma makna dari arti penafsiran tauhid dan juga syahadat an la ilaha illallah. Wa qaulihi ta'ala, kita sampai kepada ayat yang keempat. Ayat keempat. Wa qaulihi ta'ala ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 31 ini. Allah berfirman, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ja'ala Yahud wan Nasara. Jadi mereka orang Yahudi dan Nasara ini menjadikan akhbarahum wa ruhbanahum. Akhbar ini adalah ulama-ulama mereka, orang-orang yang alim di antara mereka. Wa ruhbanahum, ruhban ini ada ubadahum. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka dan juga ahli ibadah di antara mereka arbaba min dunillah, sebagai arbabam min dunillah. Arbab jamak dari Rabb. Mereka telah menjadikannya Tuhan-Tuhan selain Allah. Maksudnya arbab di sini Rasulullah menyebutkan musyarri'ina lahum yukhalliluna wa yuharrimun. Maksudnya adalah mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai pembuat syariat. Yaitu pembuat syariat bagi mereka yang menghalalkan dan mengharamkan, menentukan ini halal, ini haram. Padahal tasri, pembuatan syariat ini adalah termasuk min khosa'isi Rabbi ta'ala. Termasuk min khosa'isillah, termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Maka faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabbah. Maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam hal itu, dalam penghalalan dan juga pengharaman, maka berarti ia telah menjadikannya sebagai Rabb. Sebagai Rabb. Di antara maknanya adalah pembuat syariat. Jadi ulama-ulama mereka menjadikan ulama-ulama mereka, memerintahkan mereka dengan perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Akan tapi mereka pun mentaatinya. Jadi mereka mentaatinya padahal dalam hal yang mengandung maksiat kepada Sang Khaliq, pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Ta'ala mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbaba min dunillah,
sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Yang dimaksud di sini adalah pembuat syariat. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini sama dengan membuat syariat. Wal Masihah ibn Maryam, dan juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam, yakni Isa, menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai Rabban, yakni sembahan, karena mereka telah mempertuhannya. Mereka kan mempertuhan Nabi Isa karena apa? Yang mereka mengakui Trinitas. Jadi mereka mempertuhan yakni Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa ma umiru, padahal mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali liya'budu ilah wahida, yaitu agar mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka itu beribadah kepada satu ilah saja. Yaitu untuk merendahkan dirinya dengan ketaatan kepadanya semata, kepada Allah semata. Yaitu zat yang telah menciptakan Nabi Isa Al-Masih dan juga menciptakan ulama-ulama mereka dan juga ruhban, ahli ibadah di antara mereka, semua itu menciptakan Allah. Demikian juga menciptakan langit dan bumi. Jadi padahal mereka itu tidak diperintah kecuali agar beribadah, yakni hanya kepada satu sembahan saja, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, menciptakan yakni akhbarohum, ulama-ulama mereka, demikian juga ahli ibadah mereka, itu menciptakan Allah taala. Termasuk yang menciptakan Nabi Isa Masih putra Maryam, ya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, la ilaha illahu, yang tiada sembahan yang hak disembah kecuali Dia. La ilaha illallah sini sama, ya anak ini sama dengan semakna la ilaha illallah. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia, ini kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia, yakni maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala ini disucikan yakni dari sekutu dan tandingan-tandingan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna global dari ayat ini, qala, bahwasanya yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala anil yahudi wan nasara annahum istansahu ar-rijal minal ulama wal ubad fa'atauhum fi tahlili ma haramallah wa tahrimi ma akhalallah fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi alladhi min khasaisihi at-tahlil wa tahrim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang apa? Orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, Nasoro. Bahwasanya mereka ini minta fatwa, minta nasihat kepada ulama-ulama mereka dan juga ahli ibadah mereka. Maka mereka pun mentaatinya, taat kepada ulama dan ubad ahli ibadah mereka. Taat dalam hal apa? Taat dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Jadi menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan dibalik.
Apa yang dihalalkan oleh Allah mereka haramkan. Apa yang diharamkan oleh Allah mereka halalkan. Jadi kebalik ini. Mereka pun mengikutinya. Mereka pun mengikuti itu. Ikut-ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sehingga dengan demikian fanazzaluhum mereka telah mendudukkan ulama mereka dan juga ahli ibadah mereka, yaitu menduduki kedudukan Rob yang di antara ciri khususnya yaitu adalah at-tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan. Jadi hak untuk menghalalkan dan mengharamkan ini adalah hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh. Demikian juga mereka orang-orang Nasoro telah menyembah mertuhan, beribadah kepada Nabi Isa. Dan mereka mengira bahwasanya Nabi Isa ini adalah ibnullah, anak Allah. Fanabadhu kitaballahi alladzi amarahum fihi bi ta'atihi wahdah wa ibadatihi wahdah. Maka akhirnya mereka pun orang-orang ahli kitab termasuk orang-orang Nasoro ini membuang kitab Allah, wahyu, kitab wahyu dari Allah yang memerintahkan mereka agar mereka taat kepada Allah semata dan beribadah kepadanya semata, kepada Allah semata. Dan ini ada merupakan pemberian kabar dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengandung berarti tersirat situ pengingkaran terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan tidak boleh dan tidak benar. Nah, kan pengingkaran. Oleh karenanya Allah jadi mensucikan dirinya dari apa yang mereka perbuat. Dari kesirikan yang terkandung di dalam perbuatan mereka. Ini maka Allah mengatakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci dia maha suci yaitu Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, kemudian ayat ini, apa konteks ayat ini, hubungan ayat ini terhadap yakni bab. Iman sekalian dimani Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara makna tauhid dan juga makna syahadat an la ilaha illallah yaitu mengesahkan Allah dengan ketaatan. Hanya mentaati Allah. Fi tahlili ma akhalla wa tahrima harrama. Yakni di dalam hal menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tauhid. Masuk dalam hal ini mentaati Allah semata di dalam menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Dan bahwasanya barang siapa yang menjadikan seseorang selain Allah diberi kekuasaan menghalalkan dan juga mengharamkan, yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, maka ini bahwa musyrik. Kalau ada mengangkat seseorang selain Allah, kemudian dia juga sama menghalalkan dan mengharamkan, apalagi dibalik ya, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, maka berarti ia telah jatuh dalam kesyirikan, menjadikan seseorang untuk itu. Maka ini di antara makna syahadat, makna tauhid semacam ini.
Kemudian terakhir dari ayat ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ta'atallahi fit tahlil wa tahrim. Yang pertama, bahwasanya di antara makna tauhid dan juga makna syahadat an la ilaha illallah, yaitu taat hanya kepada Allah semata di dalam masalah menghalalkan dan juga mengharamkan. Maka tidak boleh seorang itu kadang-kadang ini halal, ini haram. Pada suatu yang dijajar diharamkan, nggak boleh dihalalkan. Atau juga dibalik. Sesuatu yang dihalalkan kemudian menjadi diharamkan. Ini nggak boleh, ini haram padahal tidak ada nas itu. Maka ini kita tidak boleh mentaatinya. Sama saja kalau kita mentaati mereka dalam apa yang mereka katakan, berarti sama saja tadi jadi dalam bertuhan mereka. Di dalam masalah menentukan hukum halal haram, hal haram ini ya Allah dan Rasulnya ini yang menentukan. Maka kita tidak boleh menurut guru saya ini haram padahal halal. Atau dibalik, kata ustadz saya, kata guru saya ini halal padahal haram. Khamr haram, zina haram. Maka tidak boleh ketika ada orang menghalalkan sesuatu yang haram kemudian kita juga ikut. Maka tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal yang mengandung maksiat kepada sang khaliq. Nah, yang kedua, di antara faedah, anna man ata'a makhluqan fi tahlil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadha syarikan lillah. Ya, yang kedua ini. Jadi barang siapa yang mentaati makhluk, taat kepada makhluk di dalam hal, ini yang penting ya. Dalam hal apa? Dalam hal menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Maka berarti ia telah menjadikan orang tersebut atau makhluk tersebut syarikan lillah. Telah menjadikan sebagai sekutu bagi Allah. Tidak boleh. Ini tentunya tidak boleh. Kemudian yang ketiga dari hadis ini juga, dari ayat ini juga saya dapat pelajaran adanya bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Di dalam apa? Dalam masalah akidah mereka. Terhadap Nabi Musa al-Masih, Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Dan bahwasanya Nabi Isa ini adalah Abdullah, hamba Allah. Bukan anak Allah tapi hamba Allah. Ini. Jadi ini sekali lagi bantahan terhadap orang Nasrani tentang akidah mereka yang terhadap Nabi Isa. Menjelaskan bahwa Nabi Isa ini adalah Abdullah, bukan Ibnullah. Hamba Allah, bukan anak Allah. Kemudian faedah yang keempat adalah tanzihullahi anisyirki. Ya, ini disucikannya Allah, dijauhkan Allah dari kesirikan. Nah, berkaitan dengan ayat ini juga ada hadis yang hasan ya. Hadis hasan. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika membaca ayat ini mengatakan pada Adi bin Hatim. Ketika ia masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mendengar Rasulullah membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbana min dunillahi
rubbanahum arbaba min dunillah dan seterusnya. Maka Adi, ya orang Adi ini ngerti bahasa Arab ya, tahu bahasa Arab. Jadi ketika ada ayat ini dibaca, ketika itu belum Islam. Adi bin Abi Hatim mengatakan, innahum lam ya'buduhum. Sesungguhnya mereka itu tidak menyembahnya. Mereka tidak menyembahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala, memang tidak menyembah. Innahum harramu alaihim al-halal wa halalu lahum al-haram. Fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyahum. Naam, benar. Sesungguhnya mereka telah menghalalkan sesuatu yang halal bagi mereka dan menghalalkan untuk mereka sesuatu yang diharamkan. Maka mereka pun ikut-ikut, setuju, ikut juga. Maka itulah yang dimaksud dengan peribadahan mereka kepada orang yang alim dan juga ibadah di antara mereka. Nah, kemudian ayat yang ke berikutnya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Waladina amanu asaddu hubban lillah. Waladina amanu asaddu hubban lillah. Walau yaral ladina dzalamu id yarawna al-adzaba anal quwwata lillahi jami'a wa anallaha syadidul adzab. Allah Ta'ala berfirman sini, wa minan nasi, dan dari atau di antara manusia, wa min di sini di antara, dan di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya dan mereka mencintainya seperti ka hubbillah, mencintai Allah. Jadi mereka menyamakan antara kecintaan kepada berhala-berhala mereka, yaitu kecintaan yang melahirkan suatu mahabbah, rasa cinta, yang menuntut dan mengharuskan orang itu untuk dzul, yaitu untuk hina terhadap apa yang dicintainya, tunduk patuh kepadanya. Ini. Ya, di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Seperti mencintai Allah. Waladina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman itu asaddu hubban lillah, yaitu sangat besar cintanya kepada Allah, atau lebih besar cintanya kepada Allah. Walau yaral ladina dzalamu idzarawna al-adzaba ana quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha sadidul adzab. Seandainya manusia itu, walau yaral ladina amanu dzalamu, seandainya manusia berbuat zalim itu, yakni melihat, ketika mereka melihat siksa, melihat azab, bahwasanya kekuatan sepenuhnya itu adalah milik Allah. Kita tidak kuasa apa-apa dan mampu apa-apa makhluk semacam itu. Semacam itu. Ana quwwatan lillahi jami'an wa anna Allaha sadidul adzab, dan bahwasanya Allah itu sangat keras azabnya atau siksanya. Makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keadaan orang-orang yang musyrik di mana di dunia. Demikian juga menyebutkan apa tentang tempat akhirnya, yakni di akhirat.
Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang musyrik. Dan orang musyrik di dunia dan juga nanti di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala di mana mereka telah menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah dan mereka menyamakan antara Allah dan juga berhala mereka. Dalam hal apa? Kecintaan. Mereka mencintai selain Allah sebesar mereka cinta mereka kepada Allah. Berarti mereka mencintai Allah apa tidak? Mereka cinta juga. Tapi sama dengan cintanya kepada berhala itu. Itu aja nggak boleh. Ini celah ini. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang mukmin yang bertauhid. Dan ini sering ya. Sering ketika Allah habis menyebutkan keadaan orang yang musyrik dan bertauhid. Orang yang menentang orang yang taat. Sini. Allah menyebutkan keadaan orang-orang yakni al-muwahhid, yaitu orang-orang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anahum yuhibbunallah. Mereka mencintai yakni apa? Allah dengan kecintaan yang lebih. Kecintaan yang lebih besar. Dan apa? Dibanding kecintaan penyembah berhala kepada berhalanya. Demikian juga kecintaan orang-orang mukmin ini melebihi atau di atas kecintaan para para penyembah berhala, para penyembah selain Allah yang melakukan kesirikan. Bahwasanya hal ini terjadi kenapa? Karena kecintaan orang yang mukmin ini tulus, ikhlas. Adapun kecintaan mereka ini tidak murni hanya untuk Allah. Kecintaan mereka terbagi, satu untuk Allah, satu untuk berhala mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman di sini kepada orang-orang musyrik itu, bahwasanya seandainya mereka mengetahui yakni sesuatu yang terjadi pada hari kiamat dan juga sesuatu yang akan menimpa mereka, termasuk sesuatu yang fadhi, itu dahsyat, menakutkan dari kiamat, azab yang keras, azab yang pedih atas kesyirikan yang mereka perbuat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ini Maha Kuasa, Maha Perkasa untuk melawan berhala-berhala mereka, sangat Maha Kuasa, sangat kuasa itu. Niscaya kalau mereka menyadari itu dan memikirkan itu, mereka akan meninggalkan perbuatan mereka. Tuh. Lantahau ammahum fihi minadhalal. Jadi mereka niscaya akan meninggalkan kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Akan tetapi lakinnahum lam yatasawwaru, akan tetapi mereka tidak mau memberikan gambaran atau membayangkan akan hal itu, sehingga mereka pun tidak beriman. Nah, ini berkaitan dengan masalah kecintaan. Tentang masalah kecintaan. Tentang masalah ini, tentang masalah cinta ini macam-macam. Cinta ini adalah macam-macam. Macam-macam cinta. Macam-macam cinta. Yang pertama, apa cinta apa ini? Anda punya cinta? Mendengar cinta ini bangun semua nih. Macam-macam cinta. Al-awwal,
yaitu al-mahabbatu lillah. Macam-macam cinta ini, yaitu kecintaan karena Allah. Cintaan karena Allah, al-mahabbatu lillah. Ini tidak menafikan tauhid, tidak menghilangkan ketauhidan. Yang pertama. Bahkan ini termasuk min kamalihi, termasuk kesempurnaan tauhid. Perhatikan autsaqu iman disebutkan, tali iman yang paling kokoh itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yani cinta karena Allah dan benci karena Allah. Yang dimaksud cinta karena Allah yaitu Anda mencintai sesuatu karena Allah mencintainya. Anda mencintai sesuatu karena Allah mencintai hal itu. Berarti Anda mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Sawa'un kana sakhsun aw amalan. Sama saja itu ada berupa seseorang ataupun perbuatan. Ini termasuk min tamamit tauhid, termasuk kesempurnaan tauhid. Yang kedua, al-mahabbah atau bi'iyah. Allati la yu'thiruhal mar'u ala mahabbatillah. Yaitu rasa cinta tabiat sebagai tabi'i yang alamiah. Cinta ini apa yang alamiah. Alamiah maksudnya ya cinta sebagai manusia punya rasa cinta. Tapi dengan syarat tidak dilebihkan atas cintanya kepada Allah. Jadi tidak lebih mendahulukan hal cinta tersebut terhadap daripada cinta kepada Allah. Ini pun tidak saling menafikan terhadap kecintaan kepada Allah. Contohnya, contoh cinta yaitu tabi'iyah, tabiat yaitu apa? Seperti cinta kepada istri. Seorang suami cinta kepada istri wajar. Dan memang harus mencintai istrinya, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Cinta anak, cinta harta. Ini boleh, asal hal itu tidak dilebihkan terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ketika ditanya man ahabbun nasi ilaika, siapa orang yang paling engkau cintai? Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah. Dia menjawab Aisyah. Jadi boleh mencintai seseorang atau mencintai istri. Antum juga begitu, punya istri, punya anak harus dicintai, ya kan? Wah, ini nggak boleh mencintai, cinta harus apa? Karena Allah atau harus untuk Allah. Makanya tidak mencintai anak istri, ya salah. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasul. Famina rijal, dari kalangan lelaki, qala abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk juga cinta suka kepada makanan. Senang cinta pada suka makanan, minuman, pakaian. Ini namanya cinta atau bi'iyah. Al-mahabbah atau bi'iyah. Yang ketiga, al-mahabbah ma'allah. Al-mahabbah ma'allah alati yakni tunafi mahabbatallah, yaitu kecintaan bersama Allah. Artinya kecintaan di samping mencintai Allah, dia mencintai
yakni apa? Selain Allah. Yaitu kiranya di sana kecintaan kepada selain Allah ini sama dengan kecintaannya kepada Allah. Atau bahkan kecintaan kepada selain Allah itu lebih besar daripada kecintaan kepada Allah. Maksudnya, apabila ada sesuatu yang sama-sama nih, sama-sama antara sesuatu yang dicintai oleh Allah atau kecintaan kepada Allah dan juga kecintaan kepada selain Allah. Lalu dia lebih mengutamakan kecintaan kepada selain Allah. Berarti kecintaannya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Maka ia telah menjadikan kecintaan terhadap termasuk kecintaannya kepada hal itu sebagai apa? Tandingan kepada Allah. Bahkan dia lebih mengutamakan sesuatu itu, kecintaannya kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah. Atau bahkan menyamainya. Nah, di sini, di ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah itu sebagai orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik. Berarti telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang yang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang lebih besar daripada cintanya kepada Allah? Atau juga bagaimana dengan orang yang tidak mencintai Allah tapi mencintai selain Allah? Berarti lebih-lebih lagi. Ya kan? Kalau di sini kan Allah mengatakan apa? Yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunil andarin yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya seperti ini apa? Mencintai Allah, menyamakan berarti. Ini tidak boleh, apalagi kalau kecintaannya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Allah menghendaki demikian, tidak dipedulikan. Dia lebih mengutamakan apa yang dicintai, yang diinginkan oleh selain Allah, walaupun itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih dulukan. Berarti kecintaannya kepada selain Allah lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini apa korelasi hubungan ayat ini dengan bab tentang yakni apa? Makna at-tauhid. Annaha minan nusus al-mubayyinah li tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya ayat ini di antara nas, termasuk nas-nas yang menerangkan tentang penafsiran tauhid dan juga syahadat an la ilaha illallah. Penafsiran tauhid dan juga syahadat an la ilaha illallah. Di mana haitsu dallas ala anna man ittakhadha niddan ma'allahi yuhibbuhu ka mahabbatillah faqad asyrak. Yaitu di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang telah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ia mencintainya seperti cintanya kepada Allah, maka berarti ia telah melakukan kesyirikan. Menjadikan tandingan, dia mencintai tandingan itu sebagaimana cintanya kepada Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan. Maka dari sini diketahui bahwasanya makna tauhid yaitu hendaknya Allah Subhanahu wa taala itu diesakan dengan kecintaan ini, menunjukkan cintanya ini hanya untuk Allah semata, yaitu kecintaan yang mengharuskan seseorang ini memurnikan, mentuluskan, menunjukkan ibadahnya hanya kepadanya semata. Tunduk patuh hanya kepadanya karena cintanya. Ini. Jadi kecintaan yang melahirkan ketundukan, yang menuntut harus adanya ketundukan dan ketaatan, ini harus ditujukan hanya kepada Allah semata. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Maka di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama adalah bahwasanya di antara makna at-tauhid, di antara makna tauhid dan juga syahadat an la ilaha illallah apa? Ifradullahi ta'ala bil mahabbah al-muqtadiyah lidzulli wal khudu', yaitu menunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kecintaan. Kecintaan yang menuntut adanya ketundukan. Perhatikan ini. Kecintaan yang menuntut adanya ketundukan dan kepatuhan. Merendahkan diri, menghinakan diri dan tunduk patuh kepadanya. Makanya misalkan ketika seorang Anda cinta kepada istri, kecintaannya kepada istri ini menjadikan tunduk patuh kepada istrinya. Apapun yang dimintai istri, diperintahkan istri langsung dilakukan. Walaupun itu dalam masalah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena ini tidak boleh semacam ini. Jadi makna tauhid sini ada menunjukkan cinta itu hanya kepada Allah, yaitu kecintaan yang menuntut adanya ketundukan dan menghinakan diri kepadanya. Yang kedua, bahwasanya orang-orang musyrik pun mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Dari sini kita tahu orang musyrik itu cinta kepada Allah apa tidak? Cinta, mencintai. Berarti kalau ada orang mengaku muslim tidak cinta pada Allah, berarti lebih parah daripada orang musyrik. Orang musyrik di sini yang disebutkan ini, mereka yuhibbunallah, mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Tapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena ia telah menyekutukan Allah dengan kecintaan ini, membagi cintanya. Jadi dengan selain Allah. Dan selain Allah sama dengan cintaannya kepada Allah. Kemudian yang berikutnya di antara faedah atau pelajaran dari ayat ini, anna syirka dzulmun, bahwasanya kesyirikan ini adalah kezaliman. Karena telah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu ada kezaliman yang agung. Yang keempat adalah adanya ancaman bagi orang-orang musyrik pada hari kiamat. Ini al-wa'id lil musyrikin yaumal qiyamah, ada ancaman karena Allah mengatakan wa anallahu syadidul adab, dan bahwasanya Allah itu sangat keras adabnya. Dan ini ada ancaman bagi orang-orang musyrik ini apa? Pada hari kiamat. Maka dari sini kita mengetahui ya, di antara makna tauhid adalah semacam tadi, menunjukkan kecintaan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pindah ke hadis berkaitan dengan ini, boleh enggak kita mencintai seseorang? Mencintai seseorang. Ya, misalkan istri boleh? Semua udah menikah itu? Udah nikah apa? Ada masih jomblo? Ada yang masih bujangan? Sudah nikah semua? Oh, ada yang bujang. Boleh enggak seorang bujang mencintai seorang wanita? Hah? Nah, belum istrinya? Kan kadang ada orang yang belum jadi istri kok mengatakan ana uhibbuki, saya cinta kamu. Gimana ya? Berarti ya cinta semu. Nah, ya apalagi ya nggak boleh ya, kecuali ketika nanti setelah nikah. Nah, belum nikah kok mengatakan cinta kamu, ya pacaran nggak boleh pacaran ya kan? Kalau ingin begitu ya nikah dulu, akad dulu baru. Nah,
nikah. Dan semakin lama berhubungan dan mengenal, maksudnya kalau rumah tangganya sudah lama, semakin lama harus semakin besar rasa cintanya. Ya, bukan semakin bosan, tidak. Karena semakin mengetahui dan semakin mengenal. Namun demikian, ingat, tentu kecintaannya kepada istri, kepada anak tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini. Jadi bagi orang yang masih bujangan, ya enggak usah buat tulisan-tulisan dengan wanita, aku mencintai kamu, aku gini-gini, sayang kamu, dan belum jadi apa-apa. Jadi kalau dengan istrinya ya boleh, ya kan? Makanya kalau yang bujangan, kalau ingin nikah ya nikah aja sudah, ya kan? Nador, kemudian itu istihoro, ya. Cocok nikah gitu. Jadi enggak usah pacaran enggak usah. Karena cinta-cinta, menyatakan cinta kepada orang yang bukan istrinya, ya kan? Nah, ini berarti nanti terseret kepada bisikan-bisikan setan, ya, enggak usah. Mau nikah belum cinta. Saya nggak mencintainya, gitu kan. Jadi kan makanya Islam itu kan mengatur mau nikah. Maka kadang-kadang ada orang, ya ini gimana belum kenal kok mau nikah, gitu kan. Kenalan dulu alasannya. Berapa? Setahun, 2 tahun. Kenalan lama-lama, yang ada itu adalah, ya boleh kalau mau nikah itu misalkan masang telinga banyak-banyak, ya kan. Jadi siapa ini orang-orang ini yang mau, yang kira-kira bagus, ya. Kalau bagi laki-laki kan Nabi mengatakan, bagi laki-laki ya, Nabi mengatakan tungahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, karena apa? Kecantikannya. Cantik, kan? Mencari yang cantik. Yang tidak dilarang, ya kan? Cari yang cantik karena kecantikannya. Li maliha, karena hartanya, karena kaya. Li nasabiha, karena nasabnya. Wali diniha, karena agamanya. Dan pilihlah karena agama. Kalau bisa keempat-empatnya. Kalau nggak bisa, pilihlah karena agamanya. Maka kamu akan beruntung. Karena itu yang akan terbawa. Karena kecantikan, masih muda cantik. Mungkin nanti kalau udah usah tua, udah punya anak banyak, udah tua, sudah berubah, nggak cinta lagi. Karena kecintaannya karena kecantikannya. Harta titipan. Suatu ketika kaya, suatu ketika juga ketika kekayaannya hilang, berarti nggak cinta lagi karena kekayaannya. Demikian juga nasabnya. Tapi yang agamanya ini yang penting. Dan ini sangat terasa ketika kita sudah mengalami, gitu kan. Maka ketika orang yang masih bujang-bujang, maka yakini itu. Kalau bisa keempat-empatnya, kalau enggak agamanya. Dari mana kita tahu agamanya? Lihat amalan sehari-harinya, keluarganya memang perlu diperhatikan juga. Kemudian dia bagaimana agamanya dia, dari ibadahnya. Tentu ini boleh bertanya kepada teman-temannya, kepada mungkin orang yang dekat dengannya, semacam itu. Dan boleh kita mencari-cari tahu semacam itu, kan. Kemudian berikutnya adalah memang juga ada nador. Nador ini apa sih? Melihat, gitu kan. Supaya nanti kalau enggak, ini kan tempat sunnah juga. Jangan sampai nanti tanpa nador, kemudian begitu pas nikah, kok begini? Orangnya kok enggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, enggak cinta aku, enggak suka. Tiba-tiba telinganya satu, gitu kan. Enggak boleh. Jadi supaya nador tahulah paling enggak. Tetapi ingat, indahnya dan kecantikan hati, agama itu tentu lebih utama, ya, lebih kekal. Karena kan orang itu sebetulnya kan relatif, gitu kan. Bagi orang sudah menikah, siapa wanita yang paling cantik? Ya, yo istrinya lah kan, gitu kan. Jangan sudah punya istri melonok melihat orang yang lain, gitu kan. Jangan rumput tetangga lebih hijau, gitu kan.
Jadi tidak boleh kalau sudah, makanya di antara hikmah nikah itu apa? Menundukkan pandangan. Jadi kalau sudah punya istri ya sudah, kalau belum punya istri ya nanti itu. Dengan bertanya-tanya kemudian ketika mau ingin sudah nador. Jadi kalau orang cinta belum kenal ya namanya bohong ya kan. Mengatakan aku cinta kamu, apanya dicintai? Belum kenal apa-apa, hanya kenal apa, tahu apanya, wajahnya atau apanya ya. Tentunya tidak demikian. Jadi tentunya kecintaan akan semakin besar ketika apa? Ketika sudah nikah. Karena itu sudah sunatullah ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, pasang-pasangan. Laki-laki mencintai wanita itu memang sudah fitrahnya demikian. Maka tidak sedikit ya orang kadang-kadang ketika melakukan pernikahan ya enggak mengalami enggak diawali dengan pacaran-pacaran, tapi justru setelah menikah kecintaannya semakin besar. Punya anak satu, alhamdulillah semakin cinta. Nah, semacam itu. Karena semakin mengenal, semakin saling bisa melengkapi, semakin bisa menutupi semacam itu. Jadi gimana aku mau nikah dengan dia yang aku tidak mencintainya? Bagaimana Anda mencintai yang Anda belum kenal banyak, ya kan gitu kan? Tapi tetap dijalani, tadi pilih agamanya, kemudian nador. Barangkali dengan nador itu kan ada sesuatu yang Anda menarik, Anda tertarik dengannya kan gitu kan? Bagian apa yang Anda jadi senang dan tertarik. Nah, jadi intinya semacam itu. Jadi agama lebih ditekankan. Jadi wanita mencintai laki-laki, laki-laki mencintai wanita ini sudah, ya ini wajar, ini fitrah, ya kan? Memang Allah menjadikan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah itu Allah menjadikan, ya ini apa? Istri-istri kamu ini dari ya kalangan wanita dari jenismu ya, dari jenis manusia. Yang tidak wajar itu kalau laki-laki suka dengan laki-laki. Nah ini nggak wajar. Ini menyalahi fitrahnya, sudah enggak sehat fitrahnya. Laki-laki suka laki-laki, umum. Atau perempuan suka dengan perempuan. Ya, ini tidak boleh. Jadi kalau laki-laki suka dengan perempuan, ini boleh. Tapi dikemas dengan bingkai syariat, yaitu dengan pernikahan yang sah. Nah. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau dari pandangan agama itu taruh itu seperti apa syariatnya? Anak-anak sekarang tren taruhan itu. Apa saja ta'aruf itu saling mengenal gitu kan? Ta'aruf Pak, supaya saling kenal gitu kan? Ya ta'aruf kalau ya ta'aruf, kalau ta'arufnya kemudian misalkan laki-laki dengan perempuan, coba kenalan dulu, diajak ke sana kenalan, pacaran namanya, khalwah, yang tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hanya tanya tentang misalkan bagaimana, yani mengenal, tentu mengenal agamanya dilihat dari tadi bertanya bagaimana orang ini gini. Nah kita kalau ditanya tentang begitu juga harus jujur. Kadang-kadang kan ada saja ketika tahu wanita misalkan, wanita tahu kalau mau ditanyakan atau apa, wah dibagus-baguskan lah ya kan. Hanya beberapa saat ini bagus-baguskan lah supaya kelihatan bagus. Padahal aslinya tidak demikian misalkan. Maka ya mengenal itu ya sekali lagi boleh cara tidak langsung boleh kan. Lebih baik tidak langsung karena kalau langsung kan bisa aja dibuat-buat gitu kan. Tapi kalau entah melalui mungkin saudaranya atau temannya atau ya kerabatnya semacam itu. Dan kalau kita memang ditanya tentang masalah itu harus jujur menanyakan apa adanya. Dia ta'aruf bukan berarti kemudian kenalan dalam artian nanti pergi kemana, kemudian keluar dan semisalnya. Apalagi misalkan ini sudah saya tanyakan ke orang tuanya, atau apalagi dibalik orang tuanya ini apa itu kalau di Brunei itu ya, misalkan kamu kan sudah menanyakan anaknya dilamar kan, tapi belum nikah, kok nggak pernah diajak kemana-mana gitu kan? Jelas malam-malam minggu diajak kemana, keluar kemana, atau mungkin kalau dia datang misalkan laki-laki datang ke tempat wanita, orang tuanya tambah pergi supaya nggak sungkan ya. Nah ini keliru ini.
Justru dibalik, kalau Anda punya anak perempuan, ada laki-laki mau apa? Nah, yang menemui Anda lah ya kan. bukan wanita yang suruh keluar, Anda pergi ke dalam. Oh, Anda salah. Nggak aman ini. Belum jadi istrinya. Jadi kenalan cukup tadi. Jadi kenalan itu cukup mengenal, bertanya tentang dirinya bagaimana, tentang tadi itu agamanya bagaimana, kemudian amaliyahnya. Kemudian kalau ingin bentuk rupanya ya nador tadi ya, nador ini boleh. Nanti setelah tahu suka apa tidak, begitu suka ya sudah segera aja tanyakan ke orang tuanya, habis itu ya nikah segera kan gitu. Ini sebenarnya demikian. Jadi nggak usah pacaran. Sekarang orang nggak pacaran saya Ustaz, tapi chattingan tiap malam. Wah, ini lebih bahaya lagi itu. Kirim gambarnya, dikirim, dipandeng, tidur sampai terbawa mimpi lah ini. Ini fitnah, menimbulkan fitnah. Ya, jadi kalau sekedar untuk ingin tahu, ya sudah nador tadi lebih bagus ya. Nador langsung melihat, ya kan? Ini lebih bagus kalau memang ada niatan untuk menikahinya. Kalau nggak ada niatan untuk menikahinya, nador. Semuanya dinador, semuanya dilihat semua, tapi nggak ada yang jadi. Cuma lihat-lihat tok, ya, jangan. Ya, ini tidak boleh demikian. Nah, sementara mungkin sampai di sini ya. Berikutnya ini hadis tentang masih makna tauhid, tapi ini agak panjang, Soal nanti kita lanjutkan, tapi ini tinggal satu hadis ya, satu hadis saja. Gimana kita lanjutkan? Masih mengikuti dibaca satu hadis lagi atau dilanjutkan pertemuan berikutnya? Masih ada disimak ya, coba kita bisa lihat ini kayaknya tinggal satu hadis. Cuma kita baca aja satu hadis ini. Wa fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis yang sahih, yakni sahih Muslim ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara." Nah, ini pentingnya. "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Haruma maluhu wa damuhu wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla." Yani di dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, kufur mengingkari sembah-sembah yang disembah selain Allah, maka haram harta darah, ini haram darah dan hartanya, atau harta dan darahnya. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dibunuh. Wa hisabu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya ada tergantung pada Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang nanti yang akan menghitung dan menghisab dia. Itu orang telah melafadzkan kalimat ini, maka Allah akan mengajar sesuai dengan niat dan keyakinan di hatinya. Kita hanya menghukumi secara dohirnya saja. Wasyarku hadhihi tarjamah mabadaha min abwab wa alif. Penulis ini menyebutkan dan penjelasan tentang ini akan disebutkan di bab-bab setelahnya. Hadis ini, mana hadis ini? Bahwa saya Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya la yakhrumu, yakni tidaklah haram membunuh manusia dan mengambil hartanya kecuali
terkumpul dua perkara, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, kufur terhadap sembahan yang disembah selain Allah. Ini syarat. Maka apabila dua hal ini ada, maka tidak boleh untuk mengambil hartanya atau menumpahkan darahnya. Adapun urusan batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan hati hanya Allah yang tahu. Jika dia mengucapkan itu benar, maka Allah akan menggantinya dengan surga penuh kenikmatan. Dan jika dia munafik, lisannya ngomong begitu, hatinya tidak, maka Allah akan menghukumnya dengan azab yang pedih. Adapun di dunia, maka kita menghukumi seseorang dengan dohirnya, dengan yang tampak. Yang tampak. Ada di sini kaitannya dengan bab bahwasanya ini termasuk hadis yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Bahwasanya makna la ilaha illallah adalah kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Mengingkari sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Tidak membenarkan, mengingkarinya. Mengingkari, tidak membenarkan. Maka tidak boleh mengatakan semua agama sama. Ini Islam, Nasrani dan yang lainnya sama saja. Tidak boleh. Kemudian ada beberapa pelajaran di sini, kita baca singkat ya. Beberapa pelajaran yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tadi al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur mengingkari apa yang disembah selain Allah, berupa berhala, kubur dan yang lainnya. Jadi mengingkari berarti tidak membenarkan. Yang kedua, hanya sekedar melafazkan la ilaha illallah namun tidak dibarengi dengan kufur terhadap sembahan yang disembah selain Allah, ini tidak menjadikan darah dan hartanya haram, walaupun dia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Maka harus ditambah dengan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Maka seorang muslim tidak boleh tadi itu sekali lagi mengatakan bolehlah terserah mau menyembah berhala, mau menyembah apa, sama saja. Semua agama sama saja, maka tidak boleh begitu. Yang ketiga, bahwasanya orang yang telah bertauhid dan telah berpegang kepada syariat-syariatnya secara zahir, maka wajib untuk menjaga diri, tidak mengganggunya, tidak mengambil harta dan juga tidak menumpahkan darahnya, sampai tampak jelas sesuatu yang menyelisih akan hal itu. Jadi ini menghukumi manusia dengan sesuatu yang zahir. Zahirnya apa? Zahirnya orang itu sudah Islam, sudah. Zahirnya sudah mengamalkan syariat, sudah. Kita nggak boleh, itu paling munafik saja, itu nggak boleh ngomong begitu. Kemudian yang berikutnya, wajibnya wujubul kafi anil kafir. Wajibnya menahan diri dari jadi orang kafir jika ia telah masuk Islam, walaupun di dalam peperangan. Jadi pernah terjadi seseorang mau dibunuh, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ya kan? La ilaha illallah. Maka tetap saja dibunuh, maka ini langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh. Dia itu ngomong begitu supaya nggak dibunuh aja itu, katanya. Nabi mengatakan, apakah kamu telah membuka dadanya sehingga kamu tahu isinya? Intinya ini penting menghukumi seseorang dengan zahirnya. Kemudian berikutnya, bahwasanya manusia terkadang sudah mengucapkan la ilaha illallah namun tidak kufur terhadap sembahan yang disembah selain Allah. Tidak kufur, tidak mengingkari terhadap sembahan yang disembah selain Allah. Ada, terkadang ada, tidak sedikit. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga tidak mengingkari sembahan yang disembah selain Allah. Bahkan membenarkan, maka tidak boleh. Ada manusia terkadang bisa begitu. Yang keenam, ana hukma fid dunya ala dhahir, bahwasanya hukum di dunia ini dibangun di atas sesuatu yang tampak. Adapun di akhirat, maka sesuai dengan niatnya. Niatnya Allah yang tahu.
Yang ketujuh, haramnya harta seorang muslim dan juga darahnya. Illa bihaqqin, kecuali dengan jalan yang benar. Nah ini saya tambahkan ya, ini untuk diperhatikan. Jadi boleh nggak orang mengambil harta orang lain, dijarah, diambil. Jadi ya itu hak orang lain. Ya. Bagi seorang muslim maka tidak boleh. Hati-hati kita mengambil hak orang lain. Nanti kalau misalnya di kisos, bagaimana orang muflis, maka ini lebih berbahaya. Nanti akan diambil. Maka jangan sampai mudah-mudah mengambil harta orang lain. La siyama lebih-lebih orang muslim. Maka ini hendaknya diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dan sebelum kita akhiri dengan kafaratul majelis, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Itu jatuh kepada syirik itu macam senang saja berdasarkan dua ayat Quran itu. Gimana? Yang satu ayat yang pertama tadi mendirikan Tandingan. yang pertama mereka sebagai Tuhan dan Allah. Dan yang kedua mencintai selain Allah itu jadi gayanya macam susah. Orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Nah, jadi dari sini maka ya paling tidak setelah tahu itu memang aplikasinya, jadi kecintaannya kepada Allah ini harus lebih diutamakan. Sekarang contohnya misalkan, makanya harus hati-hati ya. Contohnya misalkan seorang berkaitan dengan keluarga, jalan keluarga, ataukah mungkin juga pekerjaan atau apa, kadang-kadang lebih dicintai dengan kecintaan yang lebih tinggi daripada Allah. Contohnya misalkan mereka menuntut demikian, dia cintai dan dia tunduk patuh kepadanya. Sementara ketika Allah memerintahkan, kadang-kadang kita entar dulu, nanti dulu, ya semacam itu, ya kan? Bahkan tidak sedikit kadang terkesan kecintaannya kepada Allah itu lebih kecil daripada kepada selain Allah. Maka ini perlu ditingkatkan terus. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ya yang jelas terus berdoa, dan kita berdoa dan berusaha jadi untuk yang lebih baik. Dan sekali lagi, bukan tujuan kita adalah untuk menilai seseorang, akan tetapi untuk meningkatkan tauhidan kita masing-masing untuk supaya lebih baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi intinya senantiasa terus kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa itu. Dan Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Nah, saya mungkin naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.